membedakan adalah ada tidaknya randomisasi. Ini penting, perlu dicatat. Kalau yang true eksperimen itu ada randomisasi, sampelnya dipilih secara random. Tapi kalau quasi eksperimen boleh tidak menggunakan randomisasi. Di sini tidak dilakukan randomisasi. Misalnya kamu meneliti pengaruh program suplementasi FE pada anak sekolah dengan kadar HB misalnya ya. Kamu dulu dapat pil FE nggak? Dapat ya? Nah, itu kan program. Nah, kalau kamu mau meneliti itu, maka kamu nggak usah membuat randomisasi. Yang ada siswa yang sudah masuk ke program diberi FE itu kamu ambil sebagai sampel. Tidak ada randomisasi. Sekarang kita masuk ke true eksperimen. True eksperimen ini sering disebut eksperimen murni, sering disebut juga eksperimen random. Disebut eksperimen dengan kontrol random atau disingkat randomized control trial (RCT). Ada yang lebih mempersingkat lagi eksperimen random, yaitu studi eksperimen yang menggunakan prosedur random untuk mengalokasi berbagai level faktor penelitian pada subjek penelitian. Nih, ada populasi di sini ya. Dari populasi ini dilakukan randomisasi. Jadi saat memilih sampel di sini di random. Setelah terpilih sampel ini dipilih secara random, dibagi menjadi dua, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu yang intervensi, kelompok B itu yang non-intervensi. Paham? Nah, saat memilih yang diintervensi dan yang tidak diintervensi ini dilakukan random. Tidak pilih-pilih. Oh, ini si A tak jadikan yang intervensi aja biar hasilnya bagus. Yang B ini kayaknya kok susah ini orangnya. Udah tak masukkan yang tidak diintervensi. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan random. Nah, setelah kita bagi menjadi kelompok, masuklah kita pada tahap intervensi. Nah, pada tahap penelitian ini yang diintervensi dan yang tidak diintervensi ini harus diberi persamaan pada perlakuan yang lain. Kalau yang diintervensi dia dia sekolah di sekolah yang bagus, maka yang ini juga sekolah di sekolah yang bagus dalam satu populasi yang sama gitu loh, paham ya? Kemudian setelah intervensi selesai dilakukan post intervensi. Ini pengambilan parameter yang akan dipakai di dalam penelitian. Jadi sebelum dilakukan penelitian itu dicek. Setelah dilakukan intervensi di sini juga dilakukan cek hasilnya. Paham, Mas? Dewan? Yang lain? Siapa yang besok mau ke klinis tunjuk jari? Mau ke peminatan klinis? Berarti rata-rata kalau klinis pada intervensi, studinya studi eksperimen. Jadi kalian harus ini ya. Yang berikutnya, penunjukan subjek penelitian secara random untuk mendapatkan salah satu dari berbagai tingkat penelitian. Ini disebut randomisasi. Nah,
Eksperimen random atau RCT ini merupakan gold standar dalam studi epidemiologi dan riset pada umumnya. Pemilihan subjek pada studi eksperimental tidak berdasarkan status paparan maupun status penyakit, tetapi berdasarkan pada kriteria eligibilitas yang di dalamnya ada kriteria restriksi, kriteria admisibilitas tertentu. Nah, kriteria eligibilitas itu apa? Pembatasan subjek penelitian yang akan diteliti ditujukan untuk mengontrol faktor-faktor perancu. Nah, setelah menentukan kriteria restriksi, rekrutmen subjek dilakukan sebelum penelitian dimulai. Ya. Ini kalau menggunakan non-accrual method, atau selama penelitian kalau menggunakan accrual method. Jadi penunjukan subjek itu bisa bareng-bareng nih. Misalnya ini kamu saya ambil sebagai sampel penelitian. Saya lanjut ya. Jadi misalnya ini satu populasi, kamu saya ambil sebagai sampel, terus saya random. Kalian yang terpilih menjadi sampel saya bagi dua, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Itu ada yang modelnya non-accrual, itu dia kita barengkan. Tapi kalau kita di klinik misalnya, kamu penelitian di klinik mau memberikan sereal untuk penderita diabetes, kamu kan di situ, kamu misalnya bikin sereal untuk menurun kadar glukosa darah, diujikan ke pasien. Kamu nongkrong di depan poli penyakit darah. Terus kalau ada yang diabetes, kamu ambil diabetes, tidak diabetes, diabetes semua diambil. Ya, sorry. Terus nanti diberi perlakuan, diberi sereal yang kamu beri untuk penurun tambah darah, yang satunya diberikan kontrol. Paham ya? Nah, di dalam penelitian yang subjeknya manusia, itu tidak boleh ada kontrol negatif, kontrol yang membahayakan. Misalnya pada yang satu diberikan sereal penurun gula darah, yang satunya tidak diberi apa-apa, itu tidak boleh. Atau yang satunya diberi placebo, tidak boleh. Bolehnya diberi sereal, sama-sama sereal, tapi yang sudah misalnya punyanya Tropicana Slim misalnya gitu. Nanti kamu bandingkan serealmu, sereal yang kamu bikin dengan punyanya Tropicana Slim, kemampuannya dalam menurunkan kadar glukosa darah seberapa? Ada beda tidak? Kalau ternyata tidak ada beda, berarti serealmu sudah mendekati kualitas dari yang sudah terstandar, sehingga bisa diajukan ke jenjang selanjutnya. Gitu, paham ya? Jumlah subjek nanti ditentukan berdasarkan perhitungan ukuran sampel. Jadi kalau yang metode yang kita di setting klinis tadi, sehari itu kadang kita hanya dapat 4 sampel, besok dilanjutkan lagi, besoknya dilanjutkan lagi, dan harus sabar. Kadang sehari kita nggak dapat sampel yang memenuhi kriteria eligibilitas yang kita tentukan. Itu susahnya penelitian di setting klinis.
Makanya kalau di sini saya heran, yang bilang klinis itu malah penelitiannya cenderung ke pangan, tapi ditujukan untuk penyakit tertentu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau masih bentuknya formulasi, hanya sampai ke uji daya terima dan analisisnya, itu belum masuk klinis. Kalau kita berbicara dalam setting klinis, ya memang di tempat praktek di rumah sakit yang kita inikan ke pasien. Ada juga contoh-contoh dalam penelitian klinis, misalnya kamu mau melihat asupan serat pada pasien di rumah sakit mana, itu boleh dengan penyakit tertentu, itu malah boleh. Itu observasional tapi settingnya setting klinis. Paham ya? Nah, ini skema umum dalam eksperimen random. Jadi dari populasi sumber dipilih yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat berarti dianggap non-eligible. Kalau non-eligible berarti kita tidak pakai. Kemudian ada yang berikutnya, sebetulnya dia bisa kita pakai tapi dia menolak partisipasi, berarti masuknya juga non-eligible. Nah, yang eligible ini harus menandatangani persetujuan penelitian yang namanya informed consent. Setelah itu dilakukan randomisasi, dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Penelitian eksperimen itu asik tuh. Saya terus terang paling senang melakukan penelitian itu eksperimen. Paling senang ya, tantangannya banyak. Kelompok kontrol dalam RCT ini subjek dalam kelompok kontrol dapat menerima. Ini ya, diingat ya, subjek dalam kelompok kontrol. Kelompok kontrol kelompok yang diberi perlakuan apa enggak? Enggak. Dapat menerima placebo, terapi saat ini atau no treatment. Tetapi ingat, kalau subjeknya manusia, kita kalau menggunakan placebo atau tidak ditreatment sama sekali, biasanya tidak lolos etik. Kalau dulu saya ini dia diberikan sirup tapi yang placebo. Cuman ada kontrak bahwa setelah penelitian selesai itu subjek penelitian diberikan makanan sumber Fe. Jadi waktu itu kami itu ngasih kornet setiap hari loh. Jadi habis banyak penelitian itu. Yang kelompok perlakuan kan kita beri sirup yang isinya suplementasi Fe. Nah, yang kelompok kontrol kan tidak diberi, ya enggak? Nah, setelah penelitian selesai, kelompok kontrol ini kita beri dalam bentuk makanan, bukan suplemen. Waktu itu kita berikan kornet. Jadi dibagi kornet untuk 1 bulan. Masing-masing sampel habis buahnya itu. Tahu sendiri kan kornetnya harganya berapa? Waktu itu ada teman, kebetulan agak beruntung ada teman yang dia itu bisa mengajukan sponsor untuk membantu penelitian kita. Itu agak lega dia. Berikutnya placebo. Placebo itu apa? Placebo itu obat atau prosedur yang bersifat inert. Inert itu tidak memiliki efek farmakologis, tetapi dimaksudkan untuk menimbulkan persepsi pada pasien bahwa mereka sedang menerima perlakuan untuk mengatasi keluhan. Nah, placebo ini baik rasa, tampilan, dan bau itu sedapat mungkin mendekati intervensi yang sesungguhnya. Yang membedakan apa? Komponen aktifnya. Jadi waktu saya bikin sirup Fe, itu sirup Fe-nya warna merah, ya kontrolnya saya beri warna merah sirupnya. Yang membedakan itu
di komponen aktifnya. Jadi ya, ngantuk. Nah, yuk cari air, cuci muka. Atau senam di depan. Ya. Uang dijelaskan ini kok malah tidur. Berarti suara saya tuh frekuensinya tuh frekuensi menidurkan. Ya. Berarti saya cocok untuk jadi hipnoterapi ya, bukan terapi. Masih ngantuk nggak? Siapa yang ngantuk? Siapa yang ngantuk tunjuk jari? Enggak. Kenapa ngantuk? Masih ngantuk? Saya kalau anak saya ngantuk itu langsung, hei, gitu katanya dia ini. Terus nggak ngantuk. Dia sering ini pesan saya. Aku belajar nih, nanti kalau aku tertidur digetak dari belakang gitu, ternyata belum. Sudah nggak ngantuk tak kamu? Sudah, kardiaknya sudah mulai bekerja keras. Ya, kita masuk berikutnya, blinding. Blind itu artinya dibutakan. Ya, jadi di dalam eksperimen itu ada yang namanya blinding. Blinding itu teknik untuk mengurangi terjadinya bias dalam menentukan status variabel hasil dengan cara membuat subjek penelitian, pengamat, atau peneliti tidak mengetahui status penunjukan kelompok. Jadi di dalam studi eksperimen, ya Mas ya yang kata-kata, halo, kamu juga ngantuk. Ayo maju ke depan. Ini kok banyak yang ngantuk, gimana ini? Padahal sebentar lagi UTS ya. Materi terakhir ini kamu harus belajar sungguh-sungguh, beneran. Kalau ingin dapat nilai bagus. Yang berikutnya, ya, blinding. Jadi blinding itu di dalam eksperimen antara peneliti sama yang diteliti. Peneliti itu tidak boleh apa namanya mengetahui penunjukan kelompoknya, itu idealnya. Nah, blinding ini ada 3 jenis. Single blinding itu untuk menyembunyikan status penunjukan kelompok pada subjek penelitian sampai studi berakhir. Jadi kalau yang single blinding itu peneliti tahu A dikasih apa, B dikasih apa, tapi A sama B ini nggak tahu dia dikasih perlakuan apa dikasih yang kontrol. Paham ya? Karena kalau dia tahu nanti dia akan apa ya? Berubah mindset pemikirannya. Padahal kita tadi sudah mengupayakan bahwa antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan itu harus sama-sama merasa diberi perlakuan. Paham ya? Yang berikutnya adalah double blinding. Ini teknik untuk menyembunyikan status penunjukan kelompok pada subjek penelitian maupun pengamat. Jadi kalau double blinding, baik peneliti maupun yang diteliti sama-sama tidak tahu. Terus gimana caranya? Pakai orang ketiga, pakai pihak ketiga yang dia ditugasi membuat penunjukan kelompok. Kenapa seperti itu? Supaya tidak muncul subjektivitas peneliti. Oh, saya kan mau mengujikan obat saya, mau mengujikan pangan yang saya bikin. Berarti kalau kelompok ini hasilnya harus bagus, itu kan sudah jadi bias. Karena apa? Peneliti sudah mempersepsikan seperti itu. Hasilnya nanti bisa bias. Paham ya? Karena bisa jadi nanti peneliti memberikan intervensi lain yang akan mendukung untuk tercapainya hasil yang diharapkan. Nah, itu yang nggak boleh. Paham ya? Yang berikutnya adalah triple blinding. Triple blinding ini teknik
menyembunyikan status penunjukan kelompok pada subjek, pada pengamat maupun analisis data. Jadi yang menganalisis data juga nggak tahu ini diberi perlakuan apa. Datanya hanya diberi coding perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Ini saya pernah melakukan ya. Jadi saya disuruh menganalisis data, saya hanya tahu A, B, dan C. Setelah jadi, baru saya tahu, loh hasilnya kok seperti ini. Paham ya? Efektivitas dan efikasi ini di dalam eksperimen kita sering menilai efektivitas. Efektivitas itu apa? Sejauh mana perlakuan spesifik menghasilkan pengaruh yang diinginkan ketika diterapkan dalam setting dunia sesungguhnya. Kalau efikasi seperti apa? Efikasi itu pengaruh perlakuan yang terukur dalam situasi eksperimen yang sangat terkontrol dan sangat artifisial. Misalnya efikasi, pengaruh ekstrak, pengaruh pemberian ekstrak biji serikaya terhadap kematian larva Aedes, misalnya itu efikasi. Tapi kalau efektivitas pemberian suplementasi Fe pada remaja terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Ini kan dalam dunia nyata, ya enggak? Program yang sudah dijalankan pemberian suplementasi itu efektif atau tidak di dunia nyata, di setting dunia sesungguhnya. Berikutnya ada istilah lagi informed consent. Ini istilah-istilah di dalam studi eksperimen banyak ya. Informed consent itu persetujuan sukarela dari subjek penelitian, baik langsung maupun proksi. Proksi itu diwakilkan ya. Misalnya anak diwakilkan orang tuanya, yang tidak dipengaruhi oleh peneliti dan harus diperoleh peneliti sebelum melakukan penelitian yang subjeknya manusia. Dalam informed consent, subjek peneliti mendapat penjelasan yang memadai tentang subjek yang akan diikutsertakan dalam penelitian, metode dan prosedur yang akan digunakan di dalam penelitian, potensi risiko dan ketidaknyamanan, potensi manfaat dan prosedur alternatif. Misalnya kamu memberikan suplementasi zat besi misalnya, ada risiko enggak? Ada. Resikonya itu harus dijelaskan. Kalau minum suplemen ini nanti bisa jadi sebelit, bisa jadi mual-mual. Itu potensi resiko yang harus disampaikan. Ya, potensi manfaat, manfaatnya bisa meningkatkan kadar hemoglobin sehingga nanti terhindar dari anemia. Anemia itu pengaruhnya buruk terhadap kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu, maka harus ada prosedur alternatif. Ini di informed consent. Penerapan studi eksperimen ini di eksperimen di laboratorium, clinical trial, eksperimen di lapangan, ya. Kemudian intervensi komunitas. Sudah. Kita beri contoh informed consent itu. Informed consent, ada yang sudah pernah tahu informed consent? Nah, ini saya biar tidak melambar-lambar. Informed consent. Ini ya, ini kita dulu melakukan pengukuran di SD Blank. Ini ya, lembar persetujuan menjadi responden penelitian. Nah, jadi gini, ada kayak gini toh. Kami tim peneliti dari sini. Nah, terus
Dia kesukarelaan untuk ikut penelitian. Dijelaskan prosedur penelitiannya bagaimana. Karena ini uji organoleptik, prosedurnya adalah mencicipi mie yang kami buat dengan 4 rasa. Setelah itu memberikan penilaian aroma, rasa, bau, dan tekstur. Ini kalian penting, karena yang pangan itu mesti ada uji organoleptik. Nah, pada saat uji organoleptik harus ada inform konsen. Gitu ya, paham ya? Karena kenapa loh? Mau cuma uji organoleptik kok harus ada inform konsen? Karena ya, walaupun itu hanya uji organoleptik, ada potensi alergi, sehingga orang alergi walaupun mencicipi sedikit itu kan dia tetap nggak enak, tetap ada reaksi yang muncul. Makanya uji organoleptik pun harus menyertakan inform konsen. Gitu ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh inform konsen. Berikutnya kita masuk pada, kok sudah jam 2 lebih? Sudah lebih 4 nih. Kuasi eksperimen saya cepet aja ya, yang poin-poin aja ya. Nanti yang lainnya kamu baca sendiri ya. Kuasi. Kita sampai jam 12.10 kan? Saya poinkan ya. Nah ini kalau tadi eksperimen murni itu ada randomisasi, kalau kuasi eksperimen itu non randomisasi ya. Nah ini yang penting, jenis kuasi eksperimen ini ada desain sebelum dan sesudah satu kelompok, one group pre and post test design. Jadi di sini ada sebelum terapi dan setelah terapi. Ini pre-test, ini post-test. Apa bedanya dengan eksperimen murni? Di sini tidak ada kelompok kontrol, hanya ada satu kelompok. Nah, nanti kalau ada soal, ada diagram gitu, kamu harus hafal ya, harus tahu. Kalau misalnya seperti ini desain dengan kontrol, after only with control. Dia ada kontrolnya, yang satu diberi terapi, yang satu tidak diberi terapi, tapi dievaluasinya hanya pos perlakuan aja, setelah perlakuan. Misalnya, pengaruh pemberian biskuit tinggi protein kayak FE terhadap status BBLR dan stunting pada bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil kan. Kalau di situ kan kita nggak bisa membuat plannya, apa bayinya akan dilahirkan dulu, kan nggak bisa. Sehingga kita menggunakan desain post test with control, gitu ya. Nah kalau ini hampir sama dengan eksperimen murni tadi, ada perlakuan, ada kelompok kontrol, tetapi bedanya di sini tidak dilakukan randomisasi. Ini pretest juga dinilai, post-testnya juga dinilai. Hanya perbedaannya tidak ada randomisasi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kelebihan dan kelemahannya nanti dibaca sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, absennya sudah semua ya? Sudah memenuhi semua absennya?